Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Matil Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian qawaidul fiqhiyah, terus tujuan qawaidul fiqhiyah, terus ruang lingkup dan juga fungsi qawaidul fiqhiyah. Nah, yang pertama yaitu pengertian qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah adalah kaidah-kaidah umum dalam fikih yang mana dirumuskan untuk mempermudah pemahaman dan penerapan hukum Islam. Kaidah ini bersifat universal dan mencakup banyak kasus hukum yang serupa. Qawaidul fiqhiyah bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Serta pengamatan ulama terhadap pola-pola hukum Islam. Begitu. Terus pengertian qawaidul fiqhiyah secara etimologis berarti aturan atau dasar, sedangkan fiqhiyah berkaitan dengan fikih atau pemahaman hukum Islam. Secara terminologis, qawaidul fiqhiyah adalah prinsip-prinsip dasar yang bersifat global dan digunakan untuk memahami serta menyelesaikan berbagai persoalan hukum Islam. Yang kedua yaitu tujuan dari qawaidul fiqhiyah. Tujuan qawaidul fiqhiyah yang pertama yaitu memudahkan pemahaman hukum Islam. Nah, jadi dengan adanya kaidah umum, banyak masalah dapat diselesaikan tanpa harus menelusuri dalil khusus. Yang kedua yaitu menyederhanakan istinbat hukum. Jadi membantu ulama dan mujtahid dalam menetapkan hukum untuk kasus-kasus baru. Yang ketiga yaitu memberikan konsistensi dalam hukum. Jadi qawaidul fiqhiyah itu menjamin keseragaman dalam penerapan hukum Islam pada situasi yang serupa. Yang keempat yaitu efisiensi waktu dan tenaga. Jadi qawaidul fiqhiyah itu bisa menghemat waktu dalam mencari solusi hukum karena menggunakan prinsip umum. Nah, yang pembahasan yang ketiga yaitu mengenai ruang lingkup bahasan qawaidul fiqhiyah. Ruang lingkup qawaidul fiqhiyah ada 4. Yang pertama yaitu hubungan antar kaidah, di mana memahami keterkaitan kaidah-kaidah yang ada. Yang kedua yaitu aplikasi dalam masalah fikih, yaitu menggunakan kaidah untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum. Yang ketiga yaitu pengembangan kaidah baru berdasarkan ijtihad dan perkembangan zaman. Yang keempat yaitu klasifikasi kaidah. Ada kaidah universal yang berlaku luas dan kaidah cabang yang berlaku pada konteks tertentu. Pembahasan yang keempat yaitu kedudukan dan fungsi qawaidul fiqhiyah. Kedudukan qawaidul fiqhiyah di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu sebagai alat bantu istinbat hukum. Jadi qawaidul fiqhiyah menjadi metode utama bagi mujtahid dalam menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Yang kedua pelengkap hukum. Jadi maksudnya di sini yaitu menyediakan prinsip yang dapat mengisi kekosongan dalam teks atau dalil tertentu. Yang ketiga yaitu kerangka umum hukum Islam. Jadi memberikan pijakan bagi penerapan hukum pada situasi yang beragam. Fungsi dari qawaidul fiqhiyah di sini ada 3. Yang pertama, memahami maksud syariat atau maqasid syariah. Jadi qawaidul fiqhiyah seringkali mencerminkan tujuan utama hukum Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, untuk mempermudah penyelesaian masalah dalam kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan atau hadis. Yang ketiga, untuk menghadapi dinamika zaman. Dengan mengacu pada kaidah, hukum Islam dapat diterapkan dalam situasi baru tanpa menyimpang dari prinsip dasarnya. Contoh dari kaidah utama dalam qawaidul fiqhiyah di sini ada 5. Iya, ada 5. Yang pertama yaitu al-umur bil maqasidiha, atau bisa kita sebut segala perkara tergantung pada tujuannya ya. Yang kedua yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak, artinya atau keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Yang ketiga al-masyaqqah tajlibu at-tasyir, atau bisa disebut kesulitan membawa kemudahan.
Yang keempat, ad-dararuh yuzalu atau kemudaratan harus dihilangkan. Yang terakhir yaitu al-adah muhakkamah atau bisa kita sebut adat kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum. Jadi qawaidul fiqhiyah dengan kedudukannya strategis berfungsi sebagai panduan universal dalam penerapan hukum Islam, baik dalam konteks individu maupun sosial. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.